Selamat bertemu kembali di channel saya, Si Hotang Aren Official. Di sini saya mau membahas mengenai hak guna bangunan atas tanah bagian 4, mengenai pembaruan hak guna bangunan atas tanah. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini kepada orang lain untuk mendukung berkembangnya channel ini. Setuju ya? Menyangkut dasar hukum pembahasan mengenai hak guna bangunan atas tanah, sudah saya jelaskan dengan cukup lengkap pada video bagian 1. Sehingga pada video hak guna bangunan atas tanah bagian 4 ini, saya tidak mengulanginya lagi. Ya. Dan untuk itu saya persilahkan untuk mengikuti video HGB atas tanah bagian 1 itu, supaya jelas dasar hukumnya bagi kita, ya. Untuk mengawali dalam pembahasan di sini, perlu saya sampaikan lebih dahulu ya mengenai beberapa ketentuan yang prinsipil dalam pembaruan hak guna bangunan ini. Antara lain, satu, bahwa hak guna bangunan diperbarui untuk kegiatan usaha non pertanian berupa perumahan, perkantoran, industri, pergudangan, pertokoan, perhotelan, rumah susun, pembangkit listrik, pelabuhan, atau penggunaan lainnya yang berwujud bangunan, termasuk sarana pendukungnya seperti lapangan golf, agrowisata, penetasan atau hatchery, dan peternakan pembibitan atau breeding farm, sesuai dengan rencana induk atau master plan dari yang bersangkutan. Ya. 2, ketentuan bahwa dalam hal di atas tanah HGB dibangun rumah susun di atas tanah negara, maka jangka waktu pemberian HGB dan perpanjangan dapat dilakukan sekaligus dalam jangka waktu kumulatif paling lama 50 tahun setelah memperoleh sertifikat layak fungsi, ya. Serta yang di atas tanah pengolahan, maka jangka waktu pemberian HGB-nya, perpanjangan dan pembaruan dapat dilakukan sekaligus dalam jangka waktu kumulatif paling lama 80 tahun setelah memperoleh sertifikat layak fungsi, ya. 3, ketentuan bahwa setelah jangka waktu HGB dan atau perpanjangannya berakhir, pemerintah memberikan pembaruan HGB di atas tanah yang sama kepada bekas pemegang HGB. 4, ketentuan bahwa pemohon pembaruan HGB di atas tanah negara atau di atas tanah HPL dapat diajukan paling lama setelah 2 tahun HGB pemberian pertama kali atau perpanjangannya berakhir. Ya. 5, bahwa untuk HGB di atas tanah hak milik, maka HGB dapat diperbarui atas kesepakatan antara pemegang HGB dengan pemegang hak milik, ya, berdasarkan akta PPAT dan langsung didaftarkan pada kantor pertanian kabupaten kota yang bersangkutan. Ya. 6, ketentuan bahwa apabila pembaruan dan perpanjangan HGB di atas tanah hak pengolahan diberikan sekaligus, maka perpanjangan dan pembaruan HGB mulai berlaku sejak didaftar haknya oleh kantor pertanian kabupaten kota dengan jangka waktu pembaruan terhitung sejak berakhirnya hak guna bangunan. 7, ketentuan bahwa pembaruan HGB dilakukan tahapan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi, dan apabila dari hasil pemeriksaan petugas konstatasi terdapat perubahan kondisi di lapangan, baik fisik maupun tata batasnya, maka dilakukan pengukuran ulang dan atau penataan batas. 8, ketentuan bahwa dalam hal tanah HGB yang dimohonkan pembaruan menjadi objek perkara atau ditetapkan sebagai status quo
atau sita pengadilan, maka tidak menghalangi proses pembaruan HGB yang dimohonkan. Dengan ketentuan diberi catatan perkara atau status quo atau sita pengadilan atau skorsing selama surat keputusan catatan atau skorsing pada surat keputusan pembaruan HGB serta pada buku tanah dan sertifikat HGB, ya. Kemudian hal tersebut diberitahukan kepada ketua pengadilan setempat dan para pihak yang berperkara. Selanjutnya mengenai catatan perkara atau status quo atau sita pengadilan atau skorsing, hapus setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila salinannya disampaikan kepada kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan mengenai keputusan tersebut, ya. 9. Ketentuan bahwa pembaruan HGB mulai berlaku sejak didaftarkan haknya di kantor pertanahan kabupaten kota setempat, dan pembaruan HGB terhitung sejak berakhirnya hak guna bangunan. 10. Ketentuan bahwa apabila pembaruan HGB diajukan sebelum jangka waktu perpanjangan HGB berakhir atau diajukan dalam tenggang waktu 2 tahun setelah jangka waktu pemberian hak pertama kali berakhir, maka pendaftaran pembaruan HGB-nya tidak mengubah nomor HGB yang lama, ya. Baiklah, sekarang kita bahas topik pokok bahasan mengenai pembaruan HGB atas tanah dalam 4 materi pokok berikut, ya. Pertama, mengenai pejabat yang berwenang memberikan pembaruan HGB atas tanah. Pejabat yang berwenang memberikan pembaruan HGB atas tanah sama dengan pejabat yang berwenang memberikan HGB atas tanah untuk pertama kali dan perpanjangan HGB, yaitu A. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang berwenang untuk memberikan pembaruan HGB di atas tanah negara untuk persorangan seluas tidak lebih dari 3.000 meter persegi, dan untuk badan hukum seluas tidak lebih dari 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Serta Kepala Kantor Pertanahan berwenang memberikan HGB, semua HGB di atas tanah pengolahan tanpa disebutkan mengenai luasannya. Sebagai catatan bahwa kewenangan Kepala Kantor Pertanahan dapat melebihi luasan tadi, ya, yaitu melalui pelimpahan khusus secara insidentil dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN sesuai kewenangannya. Dan pelimpahan khusus ini didasarkan kepada adanya permohonan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan dengan yang menjadi pertimbangan antara lain bahwa sumber daya manusia dan sarana prasarana di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota sudah memadai, ya, atau dalam rangka pelaksanaan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, atau karena adanya amanat peraturan perundangan yang lebih tinggi, ya, atau adanya kebijakan khusus dari Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN. Itu yang menjadi pertimbangannya. B. Yang berwenang Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk memberikan pembaruan HGB atas tanah negara untuk persorangan seluas lebih dari 3.000 meter persegi sampai dengan tidak lebih dari 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Dan untuk badan hukum seluas lebih dari 20.000 meter persegi atau lebih dari 2 hektar sampai dengan tidak lebih dari 150.000 meter persegi atau 500 hektar.
C. Yang berwenang adalah Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN untuk memberikan pembaruan HGB atas tanah negara selebihnya yang tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, yaitu untuk persorangan seluas lebih dari 10.000 meter persegi atau lebih dari 1 hektar. Dan untuk badan hukum seluas lebih dari 150.000 meter persegi atau lebih dari 15 hektar. Ya. D. Yang berwenang adalah pemegang hak milik untuk memberikan pembaruan HGB di atas tanah hak milik berdasarkan akta PPAT. Ya. Kedua, mengenai syarat-syarat permohonan pembaruan hak guna bangunan atas tanah. Syarat-syarat ini dibagi dalam 3 bagian sesuai dengan asal tanah atau objek dari HGB. Antara lain, pembaruan HGB yang berasal dari tanah negara atau HGB di atas tanah negara, pembaruan HGB yang berasal dari tanah hak pengolahan atau HGB di atas tanah pengolahan, dan pembaruan HGB yang berasal dari tanah milik atau HGB di atas tanah milik. Sekarang mengenai syarat-syarat permohonan pembaruan HGB yang berasal dari tanah negara atau HGB di atas tanah negara. Syarat-syaratnya adalah terdiri dari A. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK, atau fotokopi identitas pemohon berupa KTP KK, fotokopi identitas kuasa berupa KTP, dan surat kuasa apabila dikuasakan. Ini persyaratan untuk identitas yang pemohonnya perorangan, ya. Yang pemohonnya badan hukum, ya, syarat identitasnya adalah berupa fotokopi akta pendirian dan pengesahannya berikut perubahan akta pendirian terakhir dan pengesahan perubahannya, atau peraturan dasar, maksud kami peraturan pendirian perusahaan, nomor induk berusaha atau NIB dari OSS atau Online System Submission atau TDP, tanda daftar perusahaan. B. Syarat asli sertifikat bekas HGB, ya. C. Surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat melalui permohonan informasi pertanahan yang diajukan oleh pemohon HGB atau kuasanya. D. Syarat peta bidang tanah apabila dalam hal ini dilakukan pengukuran ulang atas bidang tanah yang dimohonkan. E. Syarat persetujuan dari pemegang hak tanggungan, termasuk apabila terjadi perubahan luas tanah HGB. Ini apabila HGB dibebani hak tanggungan. F. Sertifikat layak fungsi. Ini khusus syarat untuk permohonan perpanjangan HGB yang di atasnya dibangun rumah susun, ya. G. Syarat bukti pelaksanaan CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini dalam hal pemohonnya adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, ya. J. Syaratnya bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah guna bangunan seperti fotokopi SPPT PBB tahun berjalan dan lain-lain apabila ada atau tidak suatu keharusan, ya. K. Syarat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPPBT dari yang bersangkutan atau di bawah tangan. Ini untuk yang pemohonnya perorangan. Atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah SPPBT dalam bentuk akta notaril. Ini untuk badan hukum, ya. Surat pernyataan dimaksud berisi pernyataan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat untuk
tidak diberikannya pembaruan HGB, ya. L. Syarat dokumen perencanaan peruntukan penggunaan dan pembuatan tanah HGB. Mengenai syarat-syarat permohonan pembaruan HGB yang berasal dari tanah pengolahan atau HGB di atas tanah pengolahan. Syarat-syaratnya adalah sama atau serupa dengan semua syarat dalam permohonan pembaruan HGB yang berasal dari tanah negara atau HGB di atas tanah negara. Kecuali mengenai syarat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPPBT, baik untuk perorangan maupun untuk badan hukum, serta syarat dokumen perencanaan peruntukan penggunaan dan pembuatan tanah HGB tidak terdapat atau tidak ada dalam syarat pembaruan HGB yang berasal dari tanah pengolahan atau HGB di atas tanah pengolahan. Selain itu, terdapat syarat tambahan untuk pembaruan HGB yang berasal dari tanah pengolahan atau HGB di atas tanah pengolahan, yaitu berupa surat rekomendasi mengenai pembaruan HGB dari pemegang hak pengolahan yang isinya memuat juga keterangan mengenai bangunan dan fasilitas pendukung telah efektif digunakan dan atau dimanfaatkan. Ketiga, mengenai mekanisme atau tata cara pembaruan HGB di atas tanah negara atau di atas tanah pengolahan. 1. Pemohon orang badan hukum mengajukan permohonan pembaruan HGB atas tanah secara tertulis melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dengan melengkapi ataupun melampirkan persyaratan berupa persyaratan yang telah disebutkan tadi, ya. 2. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan HGB, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui petugas yang ditunjuknya melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pembaruan HGB dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan, maka diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya. Kemudian apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka kepada pemohon diberikan tanda penerimaan dokumen persyaratan, serta diterbitkan SPS surat perintah setor kepada pemohon untuk pembayaran biaya PNBP pendapatan negara bukan pajak untuk pemeriksaan tanah oleh petugas konsultasi sehubungan dengan adanya permohonan pembaruan dimaksud, ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemeriksaan tanah ini, bahwa pemohon diwajibkan menanggung transport petugas konsultasi untuk melakukan pemeriksaan tanah yang dimohon pembaruannya. 3. Berkas permohonan pembaruan HGB yang diterima lengkap dan pemohon telah melakukan juga pembayaran biaya PNBP pemeriksaan tanah oleh petugas konsultasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui petugas konsultasi melakukan pemeriksaan tanah HGB yang dimohonkan pembaruannya ke lapangan, ya, berdasarkan berkas permohonan pembaruan baik dari segi aspek yuridis maupun dari aspek fisik. Dan hasil pemeriksaan tanah ini dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah atau constating report dengan ketentuan apabila dari hasil pemeriksaan tanah oleh petugas konsultasi ternyata terdapat perubahan kondisi lapangan dan atau rel tanah, maka dilakukan pengukuran ulang dan atau penataan batas tanah bagi yang dimohonkan pembaruannya. Dan hasilnya dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah hasil pengukuran ulang, ya. Dalam pengukuran ulang tanah HGB tersebut, pemohon harus membayar biaya PNBP pengukuran ulang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu mengenai kewenangan untuk melakukan pengukuran bidang tanah adalah sebagai berikut.
kewenangan kantor pertanahan kabupaten kota untuk melakukan pengukuran yang luasnya di bawah 10 hektar. Kewenangan kepala kantor wilayah BPN provinsi untuk melakukan pengukuran yang luasnya 10 hektar sampai dengan tidak lebih dari 1000 hektar. Selebihnya merupakan kewenangan Kementerian ATR BPN untuk melakukan pengukuran. 4. Setelah dilakukan kegiatan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi dan atau dilakukan pengukuran ulang dan atau pernyataan batas tanah, HGB yang dimohonkan pembaruannya jika dalam hasil pemeriksaan petugas loket tugas konstatasi terhadap perubahan kondisi tanah dengan HGB di lapangan, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pembaruan HGB atas tanah yang dimohonkan apabila memenuhi syarat lengkap, ya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pembaruan HGB yang disertai alasan penolakannya. Ini apabila kewenangan pembaruan merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, atau menyampaikan berkas permohonan pembaruan HGB kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan surat pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan dapat atau tidaknya permohonan perpanjangan HGB dikabulkan. Apabila kewenangan pembaruan HGB-nya merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kanwil BPN atau kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN. Ya. 5. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan HGB, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi melalui petugas yang ditunjuknya melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk melengkapinya. Atau apabila memenuhi syarat lengkap, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pembaruan HGB atas tanah yang dimohon pembaruannya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pembaruan HGB yang disertai dengan alasan penolakannya, atau menyampaikan berkas permohonan pembaruan HGB kepada Menteri atau ATR dengan surat pengantar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan dapat atau tidaknya permohonan pembaruan HGB dikabulkan, ya. Penyampaian berkas permohonan pembaruan HGB kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN, di mana berkas permohonan pembaruan HGB secara spesifik tetap disimpan di kantor pertanahan, di kantor wilayah BPN Provinsi maksudnya. Berkas permohonan pembaruan HGB secara fisik tetap disimpan di kantor wilayah BPN Provinsi, ya. 6. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan HGB dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Dirjen yang membidanginya atau pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh Kementerian ATR, oleh Menteri ATR BPN melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pembaruan HGB dan melakukan pengkajian terhadapnya dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan
maka diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan untuk melengkapinya. Atau apabila telah memenuhi syarat lengkap, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menerbitkan dan menandatangani SK pembaruan HGB atas tanah yang dimohon pembaruannya, atau menerbitkan SK penolakan permohonan pembaruan HGB disertai alasan penolakannya. Ya. 7. Setelah memperoleh surat keputusan pembaruan HGB atas tanah yang dimohon, maka pemohon mengajukan permohonan pendaftaran pembaruan HGB atas tanah secara tertulis dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di kantor pertanahan Kabupaten Kota dengan dibui materai yang cukup dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya apabila dikuasakan, ya. Serta membayar biaya PNBP pengukuran ulang di loket pelayanan pertanahan dengan melampirkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota atau surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN tentang pembaruan HGB, ya. Juga dilampirkan surat kuasa apabila dikuasakan dan persyaratan lainnya sesuai dengan SK pembaruan HGB. 8. Apabila permohonan pendaftaran pembaruan HGB sudah memenuhi syarat lengkap, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menerbitkan dan menandatangani sertifikat pembaruan atas HGB atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sebagai Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik, maka pendaftaran surat keputusan pembaruan HGB dilakukan secara elektronik, ya. 4. Mengenai jangka waktu penyelesaian pelayanan, permohonan pembaruan HGB secara manual adalah 30 hari untuk permohonan perpanjangan HGB yang luasnya tidak lebih dari 2000 meter, 57 hari untuk permohonan pembaruan HGB yang luasnya tidak lebih dari 2000 meter, maksud kami luasnya lebih dari 2000 meter sampai dengan 150 meter persegi atau 5 hektar. 97 hari untuk permohonan pembaruan HGB seluas tanahnya yang luas tanahnya lebih dari 150.000 meter persegi atau 5 hektar. Mengenai jangka waktu penyelesaian pelayanan ini dalam praktiknya di kantor-kantor pertanahan yang besar tidak diperlukan. Kadang tidak mengikuti jangka waktu. Jangka waktu ini tidak termasuk pengiriman berkas atau dokumen dari kantor wilayah BPN Provinsi ke kantor Kementerian ATR BPN atau BPN atau sebaliknya, ya. Saya sudahi pembahasan video HGB atas tanah bagian 4 ini dan selanjutnya pada video HGB atas tanah bagian 5 akan saya bahas mengenai perpanjangan HGB atas tanah setelah siklus pertama berakhir. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya persilakan membuat komentar-komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 08125140.000 atau melalui email harlenessa@gmail.com yang pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.